Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Basa, NIM 0320210110, Prodi S1 Keperawatan Stika Santa Elizabeth Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Skeleton head atau kepala. Yang pertama ada frontal, tulang dahi. Ini dia tulang dahi. Frontal ini berbentuk pipi yang fungsinya utamanya dari tulang ini adalah untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala, termasuk rongga hidung dan rongga mata. Yang kedua itu ada bagian parietal atau ubun-ubun. Tulang ini berjumlah dua, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal, yang fungsinya untuk membentuk selubung bulat yang kuat di atas bagian otak. Yang ketiga itu ada temporal, tulang pelipis. Tulang ini juga berjumlah dua, yang fungsinya membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar. Tulang ini juga terhubung dengan otot-otot penting. Otot-otot penting termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Yang keempat itu ada oksipital, tulang kepala belakang. Ini dia oksipital, tulang kepala belakang yang berbentuk pipi terletak di belakang dari tengkorak. Berfungsi untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan dan berperan dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Ini dia. Dan yang kelima ada sphenoid, tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal, berfungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Yang keenam ada tulang ethmoid atau tulang tapis, terletak di depan tulang sphenoid. Yang berfungsi untuk membentuk struktur rongga hidung. Kita masuk ke bagian-bagian tulang wajah. Yang pertama itu ada zygomatikus atau tulang pipi. Ini dia tulang pipi yang berbentuk seperti persegi panjang dan terletak tepat di bawah kedua mata. Ini dia. Fungsinya untuk menyatukan tulang wajah dan melindungi arteri, saraf, vena, dan organ di bawahnya. Yang kedua ada maksila, tulang rahang. Tulang rahang atas berfungsi untuk menegaskan bentuk wajah, tempat tumbuhnya gigi atas, dan mendukung proses mengunyah dan berbicara. Ini dia. Lakrimal atau tulang air mata. Tulang air mata terletak di rongga mata, berfungsi sebagai bagian dari sistem produksi air mata. Yang keempat itu yaitu nasal atau tulang hidung, yang fungsinya untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Yang kelima ada mandibula. Mandibula itu adalah tulang rahang bawah. Ini dia tulang rahang bawah yang membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, serta membantu pergerakan mulut. Ini dia, membantu pergerakan mulut. Anggota gerak atas. Yang pertama ada klavikula, tulang selangka. Tulang selangka ini terletak di kanan dan kiri dada bagian atas dan di bawah leher. Fungsinya itu menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Yang kedua itu ada humerus, tulang lengan atas. Tulang lengan atas tempat melekatnya banyak otot. Ini tulang lengan atas, tempat melekatnya banyak otot. Penting sekaligus mendukung pergelangan lengan. Yang ketiga yaitu ulna, tulang hasta, yang membentuk struktur lengan bawah. Struktur lengan bawah membantu rotasi pergelangan tangan menjadi tempat melekatnya otot dan membentuk sendi siku. Ini sendi siku. Yang keempat yaitu radius, tulang pengumpil, memanjang dari tulang ibu jari sampai ke siku, yang berfungsi untuk menghubungkan pergelangan tangan
dan lengan atas. Ini dia lengan atas. Yang kelima itu karpal atau tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan yang fungsinya sebagai penghubung antara tulang tangan dengan lengan bawah. Ini dia lengan bawah. Metakarpal atau telapak tangan berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dengan jari membentuk kerangka tangan. Ini kerangka tangan. Yang ketujuh ada phalanx atau tulang jari. Tulang jari yang berfungsi untuk memberi struktur tulang telapak tangan pada setiap tulang jari. Mempunyai 3 tulang pembentuk. Hanya ibu jari yang memiliki 2 pembentuk. Baik masuk ke tulang belakang, yaitu terdiri atas 33 tulang. Ada 5 wilayah, yaitu clavicle, cervical, thoracalis, lumbal, sacrum, coccyx. Yang pertama cervical. Cervical berfungsi untuk menopang kepala dan leher, mendukung untuk memutar dan memiringkan dan menganggukkan kepala. Yang kedua yaitu ada thoracis, yaitu memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Yang ketiga ada lumbal, yaitu pelindung susunan saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat di dalam rongga perut. Ini dia yang terdapat di dalam rongga perut. Yang keempat ada sakrum, yaitu menjadi penopang tubuh pada saat berjalan. Dan kelima ada coccyx, menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Yang keenam ada sternum, yaitu sternum melindungi organ dada dari cedera, rongga dada dari cedera, karena jantung dan paru-paru menjadi organ bagian dalam dada. Yang ketujuh ada costa, yaitu melindungi organ vital dada, serta membantu pernapasan. Baik, kita masuk ke anggota gerak bawah, yaitu yang pertama ada panggul. Ini panggul. Bagian bawah perut dan antara kedua tulang, bawah perut dan antara kedua tulang pinggul berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dan sistem pencernaan. Ini dia, sistem pencernaan dan reproduksi. Yang kedua paha, berfungsi sebagai penyangga. Ini paha, penyangga tubuh. Yang ketiga lutut, yaitu membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang keempat betis, yaitu berdekatan dengan tulang kering yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki yang mendukung otot kaki bagian bawah. Yang kelima tulang kering yang berfungsi untuk menyangga otot yang berada pada area tungkai kaki. Yang keenam ada pergelangan kaki, yaitu menjaga kestabilan tungkai bawah tubuh. Yang ketujuh ada tulang telapak kaki, yaitu untuk menahan beban dan keseimbangan sesuai dengan permukaan. Yang ke-8 ada jari-jari kaki. Ini jari-jari kaki yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ketika berjalan maupun berlari. Sekian dari saya.